nanti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi Bapak Ibu CGP yang hebat untuk di sesi kedua untuk coaching praktek ya Bapak Ibu ya. Coaching praktek di mana nanti masing-masing CGP di room ini juga mulai dari kelompok 1, terus dilanjut kelompok 2, kelompok 3, terus kembali ke kelompok 1 sampai berikutnya kita coaching praktek ya, untuk penilaian sekaligus untuk diunggah sesuai dengan permintaan LMS yang ada. Dan mengunggahnya linknya nanti diberi judul nama lengkap Anda, terus strip CGP Angkatan 4, dan strip sekolah asal. Nama lengkap, strip Angkatan 4, CGP Angkatan 4, strip nama sekolah asal. Itu nanti link yang Anda tuliskan untuk praktek coaching ini. Nah, kemarin sudah sepakat bisa merekam ya menggunakan Jimit link yang sama untuk direkam sendiri bisa, untuk diedit. Pak Mananta beri kesempatan itu. Walaupun ini sudah Pak Mananta rekam, tapi lebih meyakinkan jika Anda juga melakukan sehingga hasilnya lebih maksimal. Oke, itu informasi awal Bapak Ibu. Mari sebelum kita lanjutkan kita berdoa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sesuai dengan agama kita masing-masing, berdoa kami persilakan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak. Oke, terima kasih. Untuk sampai kegiatan ini berlangsung, untuk tugas yang sudah Bapak Ibu unggah sudah kami selesaikan, untuk penilaiannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lah ya, karena tugas Anda sudah Anda laksanakan, kewajiban saya juga saya laksanakan sehingga ada keseimbangan. Dengan catatan sekali lagi, jangan menunggu tulisan tanggal yang ada di LMS. Jadi selesaikan segera sesuai dengan jadwal yang Anda terima. Karena apa? Karena kalau terjadi pengeditan pengambilan dari Jakarta, Anda tidak keduduran. Ya. Tidak ada yang bisa disalahkan karena aplikasinya seperti itu. Oke Bapak Ibu, nanti setelah Pak Marianto share PPT, kita lanjutkan praktek coaching, ya paling nanti, karena waktu kita ini 45 kali 3, ya, jadi maksimal nanti pukul 15.30, ya, per CGP nanti 10 menitan. Kalau 10 menit kali 10 kan 100 menit, padahal waktu kita 135 menit kan masih cukup. Ya, makanya tak buat agak molor, siapa tahu nanti ada apa pengambilan kesimpulan dan sebagainya. Oke. Sebelum Pak Mereto lanjut, share PPT ada mau disampaikan? Kalau ada mau nyampaikan bisa angkat tangan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada izinkan Pak Marianto. Oh, Pak Niko, monggo Pak Niko. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini masalah yang kemarin di LMS itu yang belum tercentang itu gimana Pak? Begini, tidak usah dijadikan masalah, karena itu mungkin dari aplikasinya. Yang jelas unggahan tugas Anda semua sudah saya berikan penilaian. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Yang jadi masalah itu jika ada unggahan tugas belum saya nilai di admit dari pusat, lah itu masalah. Yang kedua, jika sudah ada admin dari pusat, Anda belum mengunggah tugas itu juga masalah. Makanya saya tekankan selalu ikuti jadwal yang Anda terima. Jangan mengikuti tulisan yang di aplikasi. Hanya itu pesan Pak Marianto. Apa ya? Menggunakan kesempatan seefektif dan efisien mungkin. Selesai jadwal Anda misalnya 23 hari ini 2351. Hari ini harus segera jadwalnya setelah ini unggah ya unggah tugas saja, enggak apa-apa. Tidak harus menunggu sampai tanggal
18 April misalnya enggak usah. Itu hanya pesan Pak Marianto. Nah, masalah di LMS Anda belum tercentang, saya kira ada masalah, yang penting Anda sudah menyelesaikan. Baik Pak, baik Pak. Ya, oke. Itu ya. Iya Pak. Cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita coba untuk share dulu Pak Mar. Oh, masih. Benny udah bisa bergabung. Oke, oke. Oke, monggo. Oke, teman-teman, ini ruang kolaborasi untuk hari kedua 25 Maret ya sampai 2022. Ini kita mulai ya pukul 13 sampai pukul 15.30 insya Allah. Ya, itu. Kita mulai sampai pukul itu insya Allah. Sudah bisa diterima teman-teman? Sudah sampai? Bisa, Pak. Ke rumah? Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, ini kelompoknya masih tetap. Kelompok 1 dari Pak Niko, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni, Pak Faryadi. Kelompok 2 Bu Setina, Bu Yunda, Bu Rian. Kelompok 3 Pak Hadi, Bu Nurul, dan Bu Sri. Nanti prosesnya dari kelompok 1 dulu. Ya, siapa yang tugas coach sama coachinya. Yang mengamati juga mengadakan pengamatan. Terus setelah itu kelompok 2. Setelah itu kelompok 3. Setelah selesai, putar peran yang sudah jadi coach, misalnya jadi pengamat, coach jadi coach, terus yang dari coach jadi pengamat, terus kelompok 1 lagi, kelompok 2 sampai 10 personal ini selesai semua. Ya, waktunya ya kira-kira 10 menitan. Nih, semua CGP menjadi coach dengan waktu sekitar 10 menit. Kurang lebih ya, dengan kasus yang sudah dilatihkan dari pertama kemarin. Pengamat akan menyampaikan hasil 3 menit. Nah, 3 menit terlalu lama ya, 1 menit atau 2 menit tidak apa-apa. Hasil praktek berupa rekaman akan diunggah di LMS. Nah, mengunggahnya ini menggunakan label nama lengkap Anda. Terus strip CGP Angkatan 4, terus strip sekolah asal Anda. Ya. Identitasnya seperti itu. Nama lengkap Anda, strip, CGP Angkatan 4, strip, sekolah asal Anda. Nih, hasil praktek ini. Nah, rubrik penilaiannya ini teman-teman. Ya, coach menyampaikan pembuka, ada pondak. Ya, coach dapat menyampaikan tujuan yang tidak dicapai dengan jelas. Ada pondak. Ya, pertanyaan bersifat terbuka. Dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Tanggapan dan umpan balik. Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah ya, pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis TERTA. Nah, ini rubrik penilaian yang muncul. Ya, kalau ini terpenuhi, teman-teman, kalau ini terpenuhi ya nilainya maksimal. Nilainya maksimal. Karena Pak Marianto itu rubriknya udah ada, tinggal klik gitu aja. Oh ada. Nah, makanya Pak Marianto betul-betul menyimak kegiatan ini ya biar tidak salah ya, tidak salah dalam memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang ada. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang rubrik penilaiannya? Nah, kalau ada pertanyaan monggo. Tidak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, langsung praktek. Udah itu tok. Ya, langsung praktek. Di mana prakteknya, Pak? Ya di link ini. Nah, nanti setelah selesai semua, terus kita adakan refleksi. Nah, itu teman-teman. Ya, cukup singkat untuk yang
kedua ini karena hanya memberikan penegasan kepada semua teman CGP bagaimana untuk mempraktekkan kegiatan sore hari ini. 5 menit saya buka pertanyaan. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Oke, Pak Adi, monggo. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ada saran sedikit ya Pak. Ini kan kelompok kami ini kan 4 orang. Ya. Jadi untuk mengefisien waktu untuk pengamatnya mungkin bisa satu-satu gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Misalnya di kasus 1 itu misalnya Bu ini yang jadi shotnya, Bu Sri menjadi sucinya, lalu mungkin saya jadi pengamatnya. Nanti sebaliknya begitu Pak. Jadi artinya pengamat itu masing-masing mempunyai 1 kali gitu Pak. Kalau semuanya kami ini kan kalau dua-duanya pengamat mungkin waktunya mungkin 8 kali, artinya mungkin biar mengefisien waktu mungkin adalah baiknya mungkin begitu ya Pak. Mungkin itu Pak saran saya. Terima kasih Pak Adi. Usul diterima. Terima kasih. Usul diterima. Iya Pak, ya Pak. Oke, kasus sama tidak masalah. Syukur bisa langsung 3 kasus terpecahkan dalam 1 kelompok. Oke. Oh, gitu kan ya. Nah. Di belakang Siap, Pak Adi. Di belakang Pak Adi kalau masih ada yang bertanya. Kalau itu hidungnya gatal-gatal, pakai minyak kayu putih. Ayo Bu Sri. Iya Pak, terima kasih Pak. Boleh ikut ketawa ah. Mohon maaf Pak, saya bilang parfum suami kok baunya nggak enak, saya bilang. Pak Adi, monggo Pak Adi, kami silakan Pak Adi, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, ini nanti kan direkam, itu harus tampil video atau gimana Pak? Kalau misalkan nanti ada kendala, video kita nggak bisa tampil, bagaimana? Terima kasih. Bisa tampil video sempurna, tidak tampil video tidak masalah. Yang penting ada suara antara coach dengan coachi. Siap-siap, terima kasih. Oke. Tak buat ringan, yang penting Anda betul-betul bisa menikmati sebagai seorang coach. Di belakang Pak Adi, monggo. Ini minyak kayu putihnya Bu Sri ya. Nih saya siap juga. Iya Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Maranto stop share. Terus diawali dari kelompok 1. TGP yang pertama, siapa yang berperan sebagai coach dan sebagai coachi, dan 1 pengamat, yang 1 standby berarti. Oke. Monggo, kami persilahkan kelompok 1, yang lain mengikuti saja. Ini peran. Nanti setelah kelompok 1 orang pertama selesai, turun ke kelompok 2 orang pertama. Kelompok 2 selesai, orang pertama kelompok 3. Selesai kelompok 3, kembali ke kelompok 1 orang kedua, dan seterusnya sampai 10 personal main menjadi coach semua. Oke, monggo kelompok 1. Kami persilakan. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin kita dengan Bu Eni ya, Pak Niko ya. Nah, karena kasus 1 Boleh, kan. boleh. Oke, mohon izin Pak Marianto. Lanjut. Monggo. Mungkin kayaknya saya dengan Bu Eni. Tadi pengamatnya boleh Pak Adi atau Pak Niko ya. Saya mencoba duluan berakting menjadi artis yang ini. Artis dadakan. Seperti latihan kita kemarin ya Bu Eni, kita mulai mencoba. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Ya, baik. Mungkin ini adalah
kesempatan kami pertama di kelompok 1. Kebetulan kemarin atas pembagian kelompoknya saya dipercaya teman-teman untuk menjadi coach di kasus 1 Bapak dan Ibu. Nah, untuk menjadi coachnya adalah Ibu Eni. Pengamatnya nanti bisa Pak Niko ya, Pak Niko ya? Siap, siap. Oke. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin kami mulai saja praktik coaching ini ya Bapak dan Ibu. Siap Bu Eni? Siap. Apakah suara saya jelas Bu Eni? Sangat jelas Bu Sri. Ya. Mungkin nanti jika setelah praktek coaching ini ada masukan, kami sangat mengharapkan sekali masukan dari Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai ya. Di kasus pertama, ada seorang guru yang sangat memahami jika Rina itu adalah salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara saya dalam menanggapi hal ini, khususnya karena saya sebagai coach. Nah, tujuannya suatu pagi di di SDN 13 Nangapino, Ibu Erna, seorang guru bahasa Inggris di kelas 6 SD, menginformasikan bahwa akan diadakannya lomba pidato tingkat kabupaten. Ibu Erna menghimbau siswa-siswi yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakilinya adalah Rina. Karena Ibu Erna merasa Rina itu sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Rina enggan mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga pada siang harinya di saat jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadap Ibu Erna dan menyampaikan permasalahannya. Baiklah, ini sekilas percakapan antara Ibu Erna dan Rina. Baik, Rina. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Erna. Siang, Rina. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Bu. Loh, kenapa Rina tidak bisa ikut? Begini Bu, saya kok rasanya tidak percaya diri ya Bu. Mengapa kamu tidak percaya diri, Rina? Karena pada waktu saya SD dulu, saya pernah ikut lomba pidato, Bu. Tapi gagal dan tidak dapat juara. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi. Karena apa? Saya takut nanti saya tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Saya sangat takut kalau kegagalan itu terulang kembali, Bu. Nah, Rina, sekarang Ibu tanya, apa yang menjadi kekuatan yang ada dalam diri Rina sehingga Ibu yakin Rina bisa tampil nanti dalam lomba tersebut? Sejak SD, saya kan pernah mengikuti les bahasa Inggris, Bu. Nah, karena itulah saya fasih dalam berbahasa Inggris, Bu. Ada lagi kelebihan lainnya? Iya, Bu. Di sekolah, kata teman-teman, saya juga jago berpidato, Bu. Dan saya juga mulai belajar merancang isi pidato. Dan menurut Ibu Guru, rancangan isi pidato informatif saya juga bagus, Bu. Wah, hebat Rina. Nah, sebenarnya kamu sudah punya kekuatan dalam diri kamu. Tapi kekuatan tersebut perlu diasah terus dan perlu dibangun agar rasa percaya diri kamu bisa muncul sehingga nantinya kamu tidak mudah putus asa.
Nah, Rina, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kamu, apa saja sih hal-hal yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, Bu, syarat utama dalam berpidato, yang pertama, yang pasti saya kan karena lombanya pidato bahasa Inggris, saya harus bisa dan fasih dalam berbahasa Inggris. Saya juga harus menguasai pokok masalah atau isi yang diuraikan. Kedua, saya juga harus memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato tersebut, di mana antara saya dengan topik yang akan saya bacakan agar mudah didengar oleh pendengar, Bu. Sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara saya dengan pendengar, Bu. Tepat sekali, Rina. Nah, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, coba sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, mana sih yang belum Rina kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum begitu menguasai adalah dalam hal kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Bu. Yang mana pada saat kita menyampaikan isi pidato, kita kan harus memahami isi pidato yang akan kita sampaikan. Hal inilah yang membuat saya kurang percaya diri, Bu, dalam menyampaikan pidato. Apalagi ini menggunakan bahasa Inggris, Bu, karena tidak semuanya yang ikut di dalam lomba tersebut memahami bahasa Inggris. Oke, baik Rina. Kalau begitu, langkah apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila yang dikaitkan dengan beberapa syarat pidato yang Rina sebutkan tadi? Menurut saya, Bu, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Sehingga pesan dalam pidato saya itu dapat tersampaikan kepada pendengar dan dengan begitu juga saya akan lebih percaya diri, Bu. Bagus sekali, Rina. Nah, sekarang kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi kamu belajar tentang bagaimana berpidato yang baik. Dan nantinya bisa dengan mudah menyampaikan pesan yang ada di dalam pidato. Rina, Ibu yakin kamu pasti bisa. Karena kamu tadi sudah menyebutkan kekuatan yang ada pada dirimu. Dan kamu juga sudah menyebutkan bagaimana cara mengemukakan kekuatan yang dalam diri kamu. Nah, salah satunya yang tadi, melalui lomba pidato ini, dan Ibu juga yakin kamu pasti bisa. Ingat Rina, jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapatkan pastinya banyak pengalaman baru. Ya Rina? Siap Ibu, baik Ibu, terima kasih. Insya Allah saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Bu atas masukannya dan terima kasih juga karena Ibu sudah mau mendengarkan curhat dari saya. Terima kasih. Ya, pastinya ya nak ya. Tetap semangat. Ayo kembalikan kepercayaan diri kamu. Baik Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapannya, monggo kami berikan kepada pengamat untuk memberikan. Baik Pak, saya ambil alih sebagai pengamat. Ya, luar biasa ya teman-temannya dari penampilan kedua teman kita, Ibu Sri Wahyuni sama Ibu Edi Susanti. Kalau saya mengamati apa yang sudah dilakukan dalam proses
coaching model Tirta ini, saya melihat dari tujuan itu juga sudah dapat, ya. Saya melihat ketika kedua baik coaching maupun coachingnya yang coach atau coachingnya yang menyampaikan tujuan itu terdapat kesepakatan di situ. Mereka sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan mereka bicarakan. Nah, dari unsur itu menurut saya sudah dapat dan sudah sangat baik. Kemudian dalam langkah berikutnya di proses identifikasi, di mana coachnya sudah memberikan, menurut saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah kepada potensi dari coach tersebut. Nah, tadi bisa kita dengar bersama pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sudah sangat mengarah untuk menggali potensi dari coach tersebut. Kemudian di tahap berikutnya, khususnya yang di tahap rencana aksi, nah di situ juga coachnya udah bisa menggali, udah bisa memberi pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sendiri di situ. Khususnya coachnya juga bisa memberikan penyelesaian masalahnya sendiri, bisa menemukan permasalahannya sendiri di situ. Jadi dalam rencana aksi ini juga menurut saya sudah sangat baik. Kemudian di langkah terakhir itu di tanggung jawab, nah juga ada pertanyaan-pertanyaan juga di situ, pertanyaan-pertanyaan reflektif yang juga memberikan umpan balik mengenai komitmen dari coach sendiri gitu, dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi secara keseluruhan kalau menurut saya langkah Tirta ini sudah sangat baik dilakukan oleh kedua teman kita ini, Pak. Terima kasih, itu komentar yang bisa saya berikan. Oke, tepuk tangan juga, pengamat sangat jeli. Oke, Pak Marianto hanya menyampaikan bagus sesuai dengan lembar pengamatan dan sesuai dengan proses. Yang lain nanti saja. Oke. Ya itu betul. Oke, lanjut kelompok status standby dulu, lanjut ke kelompok 2. Kami persilakan mulai waktu nanti tak mulai begitu ya, karena kan ada tetap tak tulis waktunya. Oke. Monggo kelompok 2 standby dulu. Kelompok 1 standby, kelompok 2 masuk, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kelompok 2. Bu Rian masih ke belakang sebentar, Pak. Saya mulai saja. Baik, untuk kelompok 2, boleh ngambil enggak berurutan ya Pak, kasusnya Pak. Kami ngambil kasus 3 boleh ya Pak? Boleh. Oke, ya baik Pak. Baik, terima kasih. Untuk kasus 3, saya bacakan. Tunggu ya, bentar ya. Untuk kasus 3, ada seorang rekan yang bercerita kepada seorang guru yang mendapat teguran dari kepala sekolah karena dalam proses pembelajarannya tidak menggunakan buku teks. Apanya? Coach. Dah. Oke. Rekan tersebut menyampaikan tetap mana ya? Guru tersebut dipanggil oleh kepala sekolahnya karena mendapat supervisi dari pengawas yang melaporkan atau menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa guru tersebut tidak menggunakan buku teks. Baik Pak, mungkin kami mulai saja. Silakan Bu Rian mau coach atau coach. Oh ya, coach ya. Oke. Baik, untuk kasus 3 ini kelompok 2 saya sebagai coach, kemudian Bu Rian sebagai coach. Bu Ulan sebagai pengamat. Bu Ulan sudah adakah? Hadir, Teh.
Oh ya, hadir ya. Koci, Tante. Koci. Koci. Mulut, koci. Maaf, jangan dibully ya. Enggak bully, enggak bully. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita coba mulai ya, Bu Rian. Saya telepon Bu Rian dulu. Saya telepon. Halo Bu Rian. Selamat siang Bu Rian. Selamat siang. Ya, Bu Rian lagi di mana? Suara Bu Rian belum kedengar. Suara Bu Rian belum terlalu besar, Bu Rian, mohon maaf. Oke. Sesuai dengan badannya. Mohon maaf kawan-kawan, saking semangat acting, saya langsung terjun ke dunia acting tanpa menghidupkan mikrofon. Ingat jangan sampai sinetron Indosiar ya. Oke, kita ulangi lagi Bu Sakina. Halo, selamat siang Bu Rian. Halo, selamat siang Bu Sakina. Iya, Ibu Rian lagi di mana? Sekarang posisinya masih di rumah, Bu. Oh ya, Bu Rian ada waktu enggak ya? Ada yang mau kita bicarakan? Kapan kira-kira, Bu? Sekarang? Sekarang boleh kalau Bu Rian ada waktu? Oh, insya Allah ada, Bu. Ya, Mau ketemu mana, Bu? ya ketemu di kantor aja ya Bu Rian. Oke, terima Siap, kasih ya. Sama-sama, Ibu. Neng. Eh, Sampai. Oke, terima kasih Bu Rian sudah hadir. Sama-sama, Bu. Ya Allah. Tunggu bentar ya. Gara-gara rote. Ngapa motor Tante Justina? Koce. Pokoknya Tante. Tunggu bentar ya. Ini. Ya. Bu. Hah? Hah? Oh ya. Bu Rian, Iya, Bu. kita luangkan waktu sedikit ya Bu Rian untuk ada yang mau kita diskusikan. Baik, Bu. Ya, kita fokus pada tujuan sesi kita hari ini. Ya, Bu. Oh ya, kita mau mendiskusikan keefektifan media pembelajaran selain buku teks. Oh ya, udah. Halo, Bu Rian, mati. Oh ya. Kalau kita lanjutkan, halo. Ya, silakan, Bu. Oh ya. Baik Bu Rian, terima kasih atas waktunya. Apa fokus tujuan sesi kita hari ini Bu Rian? Ingin mendiskusikan keefektifan media pembelajaran selain dari buku teks, Bu. Oh ya, baik. Apa yang selama ini Bu Rian rasakan? Saya merasa kurang mendapat dukungan, Bu, untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran. Oh ya. Apa saja yang Bu Rian lakukan sejauh ini selama proses pembelajaran? Saya sudah merancang pembelajaran dengan berbagai macam media dan metode mengajar yang menyenangkan serta disukai anak-anak, Bu, termasuk salah satunya itu juga menggunakan buku teks. Iya, baiklah. Sudah baik itu berarti Bu Rian sudah mengembangkan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas ya. Ya, Bu. Saya mau tanya Bu Rian, apa kemampuan
yang Bu Rian miliki saat ini? Saya menguasai IT. Saya juga sangat bersemangat untuk mempelajari hal yang baru. Saya juga merasa saya kreatif dan inovatif, Bu. Iya, sudah bagus tuh Ibu Rian. Menguasai IT juga bisa meningkatkan proses pembelajaran yang Bu Rian lakukan di kelas ya. Kemudian dari yang Ibu kuasai kemampuannya, yang udah Ibu kuasai, apakah ada solusi yang dapat Ibu pikirkan? Saya akan menerapkan teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan memodifikasi. Kemudian mengkombinasikan antara isi buku teks dengan memanfaatkan IT. Iya, bagus sekali itu Bu. Sangat menginspirasi Bu. Ya, baik, dari solusi yang udah Ibu pikirkan, apakah ada konsekuensi solusi yang ingin Ibu sampaikan? Memang sih Bu, dari segala sesuatu yang kita jalankan pasti akan ada konsekuensinya. Nah, dengan melakukan pembelajaran yang lebih beragam, selain saya menggunakan buku teks, saya juga pasti akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang ekstra. Karena saya harus berpikir dalam merancang media pembelajaran yang beragam tadi. Ya, baik Bu Rian. Itu ide yang bagus Bu Rian. Setelah Ibu mengemukakan konsekuensi yang solusi menurut saya sangat bagus. Strategi apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya mencari referensi yang bisa mendukung aksi saya. Kemudian setelahnya merancang pembelajaran dengan menggunakan beragam media, termasuk IT dan buku teks. Ya, baik Bu. Berarti dengan referensi tersebut dapat mendukung aksi yang Ibu laksanakan ya Bu ya. Ya Bu. Ya, kemudian apakah ada hambatan yang timbul Bu dari strategi tersebut? Ada Bu, pasti. Pengelolaan waktu yang tidak efektif, itu dikarenakan tugas dan kewajiban kita selain dari mengajar Bu. Ya, baik Bu, jadi waktu ya. Iya, Hambatan Ibu adalah waktu yang tidak efektif. Baik, bagaimana antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan tersebut, Bu? Lebih konsisten, disiplin menjalankan jadwal yang telah dibuat saja Bu. Oke, baik Bu, bagus itu. Disiplin dan konsisten dalam menjalankan jadwal yang telah dibuat. Bagus itu Bu. Kemudian saya mau bertanya Bu, komitmen apa yang Ibu jalankan untuk melaksanakan hal tersebut Bu? Saya akan bersungguh-sungguh Bu dalam menjalankan disiplin waktu, sehingga rancangan dan pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Baik, luar biasa Ibu Rian ini. Ya, jadi bersungguh-sungguh menjalankan disiplin waktu ya Bu ya. Oke, baik. Dalam melaksanakan hal tersebut, siapa saja yang dapat membantu Ibu menjalankan komitmennya Bu? Banyak pihak Bu yang bisa membantu, mendukung untuk menjalankan komitmen saya, termasuklah kepala sekolah, pengawas, sejawat, peserta didik juga keluarga Bu, untuk memahami itu tadi, pengelolaan waktunya tadi pasti membutuhkan waktu yang ekstra. Iya, baik. Jadi Ibu perlu dukungan ya Bu ya, dari kepala sekolah, dari pengawas, rekan sejawat, dan peserta didik serta keluarga. Baik Ibu. Selanjutnya, kapan Ibu
kita akan mengadakan tindak lanjut untuk seksi kita ini, Bu? 2 minggu setelah ini, Bu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Rian. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Semoga permasalahan Ibu bisa memberikan diri waktu untuk memperbaiki permasalahan Ibu ya, Bu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam sejahtera. Sama-sama. Selamat siang, Ibu. Kok aku solusi? Nada kok? Matikan suara. Oke, plus. Kalau sudah selesai di plus. Ke pengamat, monggo pengamat sampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Hasil dari pengamatan yang saya lakukan tadi adalah kurang ini ya, rasanya hubungan antara Ibu Rian sama Ibu Setina ini kayaknya kurang dapet. Jadi komunikasinya agak renggang up. bukan agak renggang, maksudnya kayaknya hatinya belum terpaut gitu, belum dalam coachingnya ini belum menyertakan jiwa dan raga. Ya. Maksudnya mungkin perlu lagi dilatih ininya ya, komunikasi. Iya. Belum menghadirkan itu kalau cara pertanyaan dan jawabannya saya rasa udah kena. Alhamdulillah. Kena apa, Bu? Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk masukan dari pengamat. Oke. Nggak apa-apa, nanti kalau belum kena di kopdar dikenakan aja. Ya, betul, Pak, betul. Masih proses belajar, Pak. Oke. Pak Marento hanya menerima. Pokoknya Pak Marento menerima semua ini. Pak Marento manage waktu sambil menerima. Ada telepon. Oke, lanjut. Kelompok 2 standby. Kelompok 3, kami persilakan masuk. Setelah coach mengatakan assalamualaikum, waktu baru tak tulis loh ya. Selama coach belum mengatakan yurung tak tulis, tapi kalau coach sudah mengatakan assalamualaikum berarti waktu langsung saya tulis. Monggo kelompok 3. Wah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Tuti. Bentar, saya tak coba rekam dulu. Tapi kamera saya memang susah, Pak Adi, sinyal. Nggak masalah. Why not kan, Pak ya? Iya, ini saya sudah mencoba. Oke. Nyetel dulu. Wah, cantik. Oke. Siap, Pak Adi? Siap, Bu Tuti? Oke, siap, Pak Adi. Kita mulai. Baik, di kesempatan hari ini coach-nya saya sendiri, Pak Hadi, yang selalu ada di mana-mana ya. Cucinya murid Bu Tuti. Terus pengamatnya Bu Nurul. Ya sebelumnya mohon maaf Bu Tuti, ini saya panggil Tuti, nggak apa-apa ya, ini karena murid ya. Tidak apa-apa, Pak. Kesempatan Tenang, Pak Pak. Adi. Itulah Pak Die. Jangan lupa geng nih di sini. Oke. Oke. Baik. Siap, Pak Adi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Di pertemuan ini kasus 2 ya, kami dari kelompok 3 mencoba membedah kasus 2 di mana saya menjadi coach, Bu Tuti atau Tuti di sini menjadi murid saya ya. Pengamatnya adalah Ibu Nur. Di kasus ini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut.
kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang tidak mengikuti. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, ini biasanya memang terjadi di sekolah ya, jadi pas banget nih. Tempat kejadian perkara. Pada hari Senin, tepatnya di SDN 33 Natai Bunyau, Pak Hadi sebagai guru sekaligus wali kelas 5 sedang menjaga ulangan tengah semester di kelas. Selesai ulangan, ada salah satu murid ingin bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya, yaitu terkait dengan nilai salah satu mata pelajaran yang kurang memuaskan. Akhirnya Pak Hadi bersedia untuk berdiskusi dengan murid tersebut pada saat jam pelajaran. Selamat siang Pak Hadi, silakan bukti dulu. Iya, saya mulai duluan Pak Hadi. Oke. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Pak Hadi. Ya, silakan. Udah Pak Hadi. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Tuti, tidak apa, kamu tumben main ke. Ya, selamat siang. Ada apa Tuti? Tumben main Pak. ke ruang Jadi guru ini. Begini Pak, ada yang ingin bantu. Ada Pak. Jadi begini, saya ada sedikit masalah terkait dengan penilaian mata pelajaran matematika. Oh begitu, Langsan. Tuti, tumben nemu Pak Hadi ini ya. Coba bisa ceritakan masalah apa yang kamu alami? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak dalam hal penilaian. Iya kah? Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dalam penilaian itu? Begini Pak Cerdas kan membuka les privat matematika. Sebagian besar teman saya di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika Pak Cerdas sering menyindir saya yang tidak mau ikut les privatnya. Jadi saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Teman-teman saya yang mengikuti les matematika mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu. Kira-kira selama ini apa yang sudah Tuti lakukan? Begini Pak, kalau setiap selesai pelajaran matematika, biasanya saat sudah di rumah, saya selalu latihan mengerjakan soal-soal matematika tersebut. Oh, iya. Tuti sebenarnya sudah berusaha ya. Bagus. Kalau pelajaran lain bagaimana? Untuk pelajaran lain sih, saya tidak mengalami kesulitannya, Pak. Dan sampai saat ini masih baik saja karena saya bisa mengikuti dan mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru. Oh, iya.
Berarti setidaknya Tutik sudah tahu ya cara mengatasi kesulitan pelajaran yang dihadapi. Alhamdulillah sudah, Pak. Kira-kira beberapa hari ke depan apa yang akan Tutik lakukan? Saya akan terus berlatih mengerjakan soal matematika. Mungkin jika mengalami kesulitan, saya akan bertanya kepada kakak atau orang tua saya atau teman saya, Pak. Nah, itu langkah-langkah yang baik sekali. Kira-kira ada hal lain, apalagi yang akan dilakukan Tutik? Ada, Pak. Ada langkah-langkah yang akan saya lakukan. Saya berencana baik, Pak. Saya berencana akan menemui Pak Cerdas untuk mengikuti les privat matematika. Karena beberapa materi dan soal matematika kakak serta orang tua saya ternyata mengalami kesulitan membantu saya dalam belajar dan mengerjakan soal matematika tersebut. Ya, bagus sekali. Lalu, komitmen apa yang akan Tutik lakukan untuk menjalankan rencananya itu? Saya akan berusaha untuk terus belajar dan mengasah kemampuan saya dalam belajar matematika. Ya, bagus Tutik ya. Kira-kira nanti siapa yang dapat membantu Tutik untuk menjalankan komitmen itu? Yang bisa membantu saya menjalankan komitmen itu seperti kakak saya, orang tua saya, maupun teman-teman saya, Pak. Nah, itu bagus sekali. Tutik sudah mantap, tetap semangat ya, dan terus belajar. Semoga nanti ke depan menjadi orang yang sukses. Tetap semangat. Amin. Iya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Tutik, selamat berkarya. Lanjutkan Om Samsuda. Iya Pak. Belajar. Mantap, mantap. Oke, semangatnya luar biasa. Sampai antara coach sama coachnya kebalik. Oke, bagus. Monggo, tim pengamat kami persilakan berikan masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan saya, tadi mungkin ada kesalahpahaman sedikit antara coach dan coachee ya. Jadi peran yang seharusnya coachnya Pak Hadi. Seharusnya Pak Hadi yang memancing, malah Pak Hadi duluan yang terpancing. Kemudian saya melihat percakapan tadi dialognya, si murid ini kelihatan seperti takut-takut ya dengan Pak gurunya. Pak gurunya padahal slow saja saya lihat Pak gurunya. Tapi muridnya masih agak takut-takut saya lihat. Sawan. Atau mungkin karena kebetulan ini lagi direkam jadi videonya, jadi Pak gurunya pura-pura baik gitu kan dengan muridnya. Muridnya takut sama Pak sekolahnya, Bu. Ngeri memang pura-puraan tuh. Baik, menurut pengamatan saya, mulai dari langkah tirtanya sudah dapat,
tujuan yang dilakukan coach sudah baik, menyampaikan pembukaan, kemudian coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi, memberikan pertanyaan coach juga sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dengan lancar. Artinya coach ini terpancing untuk bercerita secara gamblang kepada coach ya. Kemudian potensi dan alternatif solusi sudah tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik yang diberikan oleh coach. Kemudian rencana aksinya, coach saya lihat sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Kemudian coach juga sudah berhasil membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi. Kemudian dalam bagian tanggung jawabnya, coach sudah bisa mengarahkan coach membangun sebuah komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil pengamatan saya. Intinya sudah cukup baik, hanya saja muridnya masih agak takut-takut tadi. Tapi sudah cukup baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus. Sudah tiga personal melakukan aktivitasnya coaching luar biasa. Oke, kita lanjut kembali ke kelompok 1 personal yang kedua. Monggo, kelompok 1 personal yang kedua. Monggo. Siap Bu Sri? Siap Bu Eni. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat siang Pak Marianto. Kami dari kelompok 1 akan membahas kasus 2 dengan coachnya saya sendiri, Eni Susanti, coachnya Sri Wahyuni Sari, dengan pengamatnya Bapak Fahriyadi Maulidin Nur. Dalam kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dalam kasus ini, saya sebagai coach, Bu Sri nanti sebagai murid, pengganti murid. Baik Bu Sri, kita mulai. Ya Bu Eni. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini Sri? Ibu harap Sri dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan ya, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi COVID. Terima kasih Bu, alhamdulillah saya sih dalam keadaan sehat Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Bu, mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat Ibu, boleh nggak? Oh, sangat boleh. Tidak apa-apa, Sri. Ibu tidak merasa terganggu kok. Ada yang bisa Ibu bantu? Ini Bu, mohon maaf ya Bu ya. Apa boleh nih saya curhat dengan Ibu? Ada masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Wah, senang rasanya ketika Ibu dengar ada anak Ibu yang ingin curhat sama Ibu. Apa yang ingin Sri curhatkan ke Ibu? Baik Bu, sebelumnya makasih ya Bu ya, udah bersedia mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Sri, ceritakanlah apa yang ingin Sri sampaikan kepada Ibu. Ibu siap untuk mendengarkan. Baik Bu, memang sih saya ada masalah sedikit nih Bu. Begini Bu, saya selalu kurang nyaman kalau ngikuti pelajaran bahasa Indonesia Bu.
Oh gitu. Jadi menurut Sri, apa yang membuat Sri tidak nyaman mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu? Baik Bu, sebenarnya sih saya malu menceritakan masalah ini sama Ibu. Tapi baiklah Bu, saya akan menceritakannya supaya nanti saya lebih nyaman lagi di sekolah. Gini Bu, pas pelajaran bahasa Indonesia, Ibu guru bahasa Indonesia tuh sering menyindir saya. Saya merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya juga tidak adil Bu. Karena saya tidak ikut les privat bahasa Indonesia. Sedangkan teman-teman saya yang ikut les tersebut dapatkan nilai yang bagus. Hal ini rasa-rasanya membuat saya kurang nyaman di kelas, Bu. Bahkan saya jadi rasa minder dan malu dengan teman-teman, Bu. Oh begitu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat Sri tidak ikut les privat bahasa tersebut? Gini Bu, saya kurang percaya diri kalau ikut les tersebut, Bu. Karena saya tidak punya kamus. Sedangkan teman-teman saya semuanya lengkap, punya buku, punya kamus bahasa Indonesianya juga. Tuh, pusing saya, Bu. Oh, begitu. Masalahnya berarti tidak ada kamus bahasa Indonesia ya? Sudah memberitahukan masalah ini ke Ibu guru bahasa Indonesia atau belum? Dan ke orang tua juga sudah pernah didiskusikan atau belum?